Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sukacita lagi bersama dengan kami GBI Amazing di dalam Tower of Prayer dengan tema menjaga hati. Mengapa kita harus menjaga hati kita, saudara? Karena patut direnungkan, apakah milik kita yang paling berharga? Milik kita yang paling berharga adalah hati kita. Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjaga hati kita supaya iblis tidak menguasai hati kita. Mari Bapak Ibu, kita memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini, sehingga damai dan sukacita terjadi di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan di pagi hari ini bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat Tuhan, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab
sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Di pagi hari ini Engkau datang di hadirat Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Engkau indah Tuhan. Engkau ajaib dan Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela
sembah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau indah, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. kami kagum Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. kami kagum Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan,
Engkau selamatkan hidup kami. Karena cinta-Mu Tuhan, Engkau membela hidup kami. Semua karena kasih, semua karena cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Mu Kau selamatkan hidupku. Karena cinta-Mu Kau membela hidupku. Hanya Kau Tuhan, Juru selamatku, kekasih jiwaku. Janji-Mu Tuhan yang Kau berikan di dalam hidupku. Semua karena-Mu, semua untuk-Mu, kemuliaan dan kehormatan. Semua karena-Mu, semua untuk-Mu, pujian dan penyembahanku. Oh, oh Yesusku. Semua karena kasih Tuhan, semua karena cinta Tuhan, kita ada sampai saat ini, saudara. Mari kita nyanyi pujian ini. Karena kasih-Mu Kau selamatkan hidupku. Karena cinta-Mu Kau membela hidupku.
balik dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Puji syukur Tuhan kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan setiap nasihat Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami lebih lagi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa kami sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah Tuhan melalui bibir lidah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dengan segala kerendahan hati kami siap untuk ditegur, dinasehati oleh firman-Mu. Terpujilah Bapa kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, pada umumnya orang berusaha menjaga apa yang menjadi miliknya, yaitu menjaga keluarga, menjaga harta, menjaga nama baik, menjaga usaha, menjaga karir, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Untuk menjaga hak miliknya, orang rela berkorban apapun juga. Bila perlu nyawa juga dipertaruhkan. Apalagi kalau yang dipertahankan adalah milik yang paling berharga dalam hidupnya. Orang bisa mengorbankan apapun juga yang paling berharga yang ada padanya. Namun sayang sekali saudara, ternyata banyak orang memilih tidak menjaga miliknya yang paling berharga. Dan patut direnungkan, apakah milik kita yang paling berharga? Milik kita yang paling berharga adalah hati kita, saudara. Mengapa hati kita adalah milik yang paling berharga? Sesuai dengan firman Tuhan, hati manusia adalah sumber segala perbuatan. Bagaimana keadaan hatinya, itulah keadaan moral dan kepribadian orang tersebut. Banyak orang tidak menjaga hatinya sehingga iblis menguasai hati orang itu dan membinasakannya. Tuhan menghendaki agar kita ini saudara menjaga hati kita supaya iblis tidak menguasai kita. Menguasai di sini maksudnya adalah bahwa mengisi dengan isi yang merusak hidup kita. Untuk ini jelas sekali dalam firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa maksudnya ayat ini saudara? Sebelum kita belajar maksud ayat Amsal 4 ayat 23, terlebih dahulu belajar apakah hati itu. Kata hati sering diucapkan semua orang, tetapi mereka yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan kata hati, ada begitu juga yang banyak tidak mengerti. Secara harafiah, hati menunjukkan salah satu organ di dalam tubuh kita yang sangat vital, saudara. Yang berfungsi itu menyerap sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan empedu. Kalau orang hatinya rusak, seperti kalau hatinya mengeras, kalau dalam dunia kedokteran disebut serosis, maka orang itu tidak bisa lama hidup lagi, saudara. Kalau hati kita rusak, kita gak lama hidup, saudara.
Hati secara harafiah ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita sebagai manusia. Hati dalam Amsal 4 ayat 23 adalah hati dalam arti rohani, berbicara mengenai manusia rohania yang tidak kelihatan. Kalau berbicara mengenai hati, maka itulah diri orang itu, wataknya, sifatnya, dan karakternya. Itulah sebabnya bila seseorang hendak membicarakan keadaan watak dan kepribadian seseorang, maka yang mewakili adalah hatinya. Kalau dia membicarakan orang lain, itulah watak dan kepribadian orang tersebut. Misalnya orang berkata begini, hati kamu jahat, hati kamu baik. Nah, hal itu dimaksudkan bahwa orang tersebut baik atau orang tersebut jahat. Dengan demikian, hati adalah gambaran dari diri kita, saudara. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Jawabannya adalah karena Alkitab berkata, sebab dari hatilah terpancar kehidupan. Hati memancarkan kehidupan artinya bahwa hati manusia akan menentukan keadaan seluruh diri orang itu dan orang-orang di sekitarnya, dan hati manusia yang menggerakkan seseorang melakukan segala sesuatu dalam hidup sehingga berakibat kepada dirinya sendiri dan lingkungannya. Oleh karena hati sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, maka iblis berusaha untuk memasuki hati dan memenuhinya dengan segala sesuatu yang merusak hidup orang tersebut, yang akhirnya juga berakibat bagi kerusakan orang lain. Misalnya, kalau dalam hati terdapat kebencian, maka kebencian itu akan merusak hidup orang itu dan pasti juga merusak orang lain, saudara. Hati adalah milik kita yang paling berharga. Saya katakan sekali lagi bahwa hati adalah milik kita yang paling berharga. Sebab hati menentukan keadaan kita baik di dunia maupun di surga. Tuhan memberi kebebasan untuk setiap kita untuk dapat mengatur hati kita, saudara. Oleh sebab itu, masing-masing kita harus bertanggung jawab mengelola hati kita dengan bijaksana. Kalau Tuhan berfirman agar kita menjaga hati kita, maka itu berarti menjaga hati. Menjaga hati adalah sebuah perintah yang paling penting karena ada di Amsal 4 ayat 23. Dan cara yang terbaik menjaga hati adalah menyerahkan hati kita ini full kepada Tuhan. Orang yang hatinya diserahkan kepada Tuhan berarti bersedia dengan komitmen yang bulat, yang utuh untuk mengasihi Tuhan lebih dari siapapun dan lebih dari apapun. Dan ini berarti Tuhan adalah pribadi yang paling dicintai lebih dari hal yang lain dalam hidupnya. Dari dasar hati kita harus mengalir pengakuan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan haruslah kasih yang melebihi kasih kita kepada siapapun. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kalau seseorang mengasihi Tuhan melebihi mengasihi apapun juga, maka dia tidak akan memberi peluang kepada kuasa gelap memasuki hatinya. Orang yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan berarti menjadikan Tuhan tujuan kehidupan ini. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Tuhan dan kerajaannya. Amin. Kesalahan yang sangat membahayakan bagi hidup kita adalah kita gak fokus. Kita kurang fokus.
Kesalahan ini ada pada hampir semua orang Kristen. Kurang fokus. Tetapi mereka tidak menyadari kesalahan yang bisa berakibat sangat fatal ini. Paulus mengajarkan kepada kita agar tujuan hidup kita adalah Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 21, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. saudara, kalau Tuhan menjadi fokus kita, tentu kita menjadikan Tuhan sebagai objek pujian dan penyembahan kita. Lukas 4 ayat 8. Lukas 4 ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di dalam Lukas 4 ayat 8 kita menemukan tujuan hidup yang benar. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya tidak membuka peluang iblis untuk masuk dalam hatinya dan menguasai hidupnya. Orang yang menjaga hati pasti berusaha membuang karakter buruk di dalam dirinya. Ketika orang dalam kekuasaan iblis, iblis membentuk karakter orang tersebut seperti dirinya. Karakter itu antara lain kesombongan, angku, gila hormat, kebencian, dendam, fitnah, dusta, permusuhan, tidak suka berdamai, dan lain sebagainya. Paulus dalam surat di Efesus 4 ayat 27 sampai 32. Efesus 4 ayat 27 sampai 32. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 27 sampai 32 ini saudara menasehati kita agar membuang semua cara hidup yang lama. Ada pujiannya saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, dalam Efesus 4 ayat 27 sampai 32 menasihati kita agar kita membuang semua cara hidup kita yang lama, saudara. Usaha membuang karakter yang buruk berarti tidak memberi peluang bagi iblis memasuki hidup kita. Dan inilah jalan yang terbaik menjaga hati kita, saudara. Pernahkah kita berpikir, mengapa Bapa yang kehilangan anak bungsu yang ditulis di Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tidak berusaha pergi mencari anaknya? Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya
itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, apakah bapak itu tidak mengasihi anaknya? Apakah dia rela anaknya terhilang? Apakah ayah tersebut tidak berdaya menemukan anaknya? Tentu dia memiliki kekayaan dan kekuasaan serta banyak hamba-hamba untuk segera dapat menemukan anak bungsunya. Tetapi dia tidak melakukannya. Mengapa? Sebab sang bapa ingin menemukan bukan saja tubuh dan kehadiran anaknya, tetapi dia mau menemukan hatinya. Dulu sebelum bertobat, hati anaknya terpaut kepada kekayaan ayahnya daripada terpaut kepada ayahnya sendiri. Anak bungsu tidak memiliki hati yang diserahkan kepada ayahnya. Si bungsu menyerahkan hatinya kepada harta ayahnya. Dan anak seperti ini dianggap oleh ayahnya sudah mati. Dalam Lukas 15 ayat 32, tetapi dengan pertobatannya dinyatakan hidup, saudara. Jadi orang Kristen yang masih menginginkan berkat jasmani dipandang mati, belum bertobat, saudara. Kalau kita berbicara mengenai orang yang terhilang, tekanannya sebenarnya bukan hanya orang tersebut tidak ke gereja atau tidak berdekat dengan Tuhan dalam liturgi kebaktian, tetapi hatinya telah diserahkan kepada dunia ini, sehingga ingatannya tidak lagi mau beribadah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita baca lagi dalam firman Tuhan Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang yang mengasihi dunia berarti menjadikan dirinya musuh Allah, saudara. Dia tidak setia. Dan hal ini berarti bahwa orang yang terhilang bukan saja mereka yang ada di luar gereja, tetapi mereka yang ada di dalam gereja. Seperti anak sulung yang tidak seperasaan dan tidak sepikiran dengan ayahnya adalah anak yang terhilang. Hati si sulung tidak diserahkan kepada ayahnya. Sebab itu, saat kita beribadah di dalam gereja, hati kita harus sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Di dalam Lukas 15 ayat 28 sampai 31. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, si sulung tidak mengerti pikiran dan perasaan ayahnya. Dia tidak sealiran dengan ayahnya. Tentu orang-orang seperti ini juga dianggap sebagai orang mati. Kalau kita ada beribadah di dalam gereja, kita nggak seperasaan dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita. Sesungguhnya kita sebenarnya dianggap seperti orang mati, saudara. Mati secara roh. Alkitab menubuatkan bahwa dunia akhir zaman di mana kita hidup hari ini, saudara, keadaannya itu semakin jahat. Kasih kebanyakan orang makin tawar. Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, bila kasih kebanyakan orang menjadi tawar, maka konflik antara manusia makin meningkat. Konflik dalam keluarga makin meningkat. Konflik antara anggota masyarakat makin meningkat. Konflik antara agama, konflik antara golongan dan suku, sampai konflik antara bangsa, dan yang paling menyedihkan adalah konflik antara anak-anak Tuhan dan antar gereja. Konflik di dalam teman sepelayanan. Sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa, kita harus mengisi hati kita dengan hal-hal yang positif. Maka untuk itu kita perlu menghindari permusuhan walaupun seseorang memusuhi kita. Usahakanlah perdamaian dengan orang yang memusuhi kita. Usahakanlah perdamaian dengan orang yang memusuhi kita, saudara. Kalau hal itu mungkin dilakukan, yaitu jika orang tersebut mau diajak berdamai. Ciptakan kerukunan antara sesama kita yang bermusuhan agar tidak membawa keresahan di tengah masyarakat. Membawa seseorang kepada Tuhan agar hubungannya dengan Tuhan dipulihkan atau didamaikan. Dimanapun kita berada, kita membawa damai. Membawa damai artinya menciptakan kasih antara satu dengan yang lain. Dan tentu hal ini dimulai dari diri kita sendiri, yaitu diri kita dengan sesama kita. Kita tidak dapat menghindari kenyataan adanya orang-orang tertentu, adanya orang-orang yang membicarakan kita, memusuhi kita. Bisa orang lain, bisa juga saudara sendiri, bisa juga keluarga sendiri yang selalu berusaha memusuhi kita. Dan akhirnya kita bertanya-tanya, apa ya salah saya? Kadang-kadang kita sendiri tidak tahu alasan mengapa orang-orang tersebut memusuhi dan membenci kita. Dan dalam hal ini kita dilatih
untuk terus meneladani Tuhan Yesus, yaitu mengasihi musuh. Bila seseorang menampar pipi kanan, kita relakan pipi kiri ditampar pula. Artinya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Matius 5 ayat 38 sampai 39. Matius 5 ayat 38 dan 39, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, bila kita belajar mengampuni orang yang menjahati kita dan belajar menerima orang tersebut sebagaimana adanya, maka kita akan menjadi cakap dalam merukunkan orang lain yang sedang bermusuhan. Kita akan terlatih mendamaikan sesama kita yang bermusuhan. Di sini kita akan menjadi seorang yang menciptakan kasih antara sesama, yang dimulai dari diri kita sendiri. Kesucian hidup seorang percaya yang benar pasti membawa dampak bagi lingkungannya dengan sangat kuat. Sebab itu saudara, kita harus bisa menjaga hati kita. Kita harus bisa pelihara hati kita, saudara. Jaga dan pelihara hati kita, saudara. Di dalam Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ayat ini menyatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia. Artinya apa yang ada dalam hati orang tersebut pasti akan terefleksi dalam ucapan dan tindakannya. Kalau hati tidak beres, maka segala ucapan dan tindakannya pun pasti tidak beres. Itulah sebabnya Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa hati harus selalu dijaga? Karena dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak persoalan yang dapat terjadi dalam hati manusia. Yang pertama, hati itu sumber kejahatan. Dalam Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Segala macam tindak kejahatan seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, memerkosa dan sebagainya berawal itu dari niat yang ada di dalam hati si pelaku. Nah, ini sungguh sangat mengerikan sekali jika hati tidak dijaga dan dipelihara dengan baik. Yang kedua, hati dapat menjadi degil. Dalam Markus 6 ayat 52b, hati mereka tetap degil. Degil adalah sebuah kata yang sebenarnya sangat mengerikan, saudara. Ya, mengeras, tebal, enggak kunjung paham-paham. Biarpun diomongin bertahun-tahun enggak paham-paham, itu hati yang degil. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata degil berarti tidak mau menuruti nasihat orang, tetap keras kepala atau kepala batu. Saudara, kalau kita dengar nasihat, kita pasti hidup. Yang ketiga, semua ucapan mulut, apapun yang terucap di mulut orang, semua berasal dari hati. Kalau hati benar, yang keluar dari mulut pasti benar. Sebaliknya, apabila hati dalam keadaan keruh, pasti yang keluar dari mulut adalah hal-hal yang negatif. Di dalam Matius 12 ayat 34b sampai 35, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sebab itu saudara, miliki hati yang bersih. Amsal 20 ayat 9, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Hati merupakan
organ vital yang berfungsi menawar dan menetralisir racun, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat-zat lainnya. Hati juga membuat empedu, zat yang membantu pencernaan lemak di dalam tubuh. Dan ini merupakan bahwa hati memiliki peranan yang teramat penting bagi kelangsungan hidup kita, saudara, sebagai manusia. Oleh karena itu kita semua dianjurkan untuk selalu menjaga dan merawat hati supaya tetap sehat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan rajin berolahraga dan menerapkan pola hidup yang sehat. Berkenaan dengan soal hati, firman Tuhan juga gak kena henti-hentinya. Tidak henti-hentinya menasehati dan memperingatkan kita untuk selalu menjaga. Dari hati dapat timbul berbagai masalah dan kehidupan. Dalam Matius 15 ayat 19, timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bila hati bermasalah, muncullah sakit hati, panas hati, pahit hati, hati yang luka, dan sebagainya. Patah hati, hati yang bermasalah atau hati yang tidak bersih adalah penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan, penghalang untuk kita menerima jawaban doa, penghalang untuk kita mengalami kebaikan Tuhan, penghalang untuk kita menerima kesembuhan, penghalang untuk kita menerima mujizat-mujizat Tuhan, penghalang untuk kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu saya mau katakan, saudara, Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur 73 ayat 1. Karena itu bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu. Yeremia 4 ayat 14. Daud berdoa dan memohon kepada Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penebusan Kristus di kayu salib. Hati kita telah dibersihkan dari segala kotoran, sehingga kita dilayakkan untuk menghadap Tuhan. Ibrani 10 ayat 22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, hati cukup penting untuk kehidupan kita. Hati cukup penting untuk kehidupan kerohanian kita. Hati cukup penting untuk kehidupan berkeluarga. Yang jelas di pagi hari ini Tuhan menasihati kita, menegur kita untuk tetap menjaga hati kita, saudara. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari segala jenis kejahatan. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari segala masalah. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini saudara dengar dan saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari saudara. Tetap menjaga hati hanya untuk Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Derek Watimena. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah dikuatkan iman kami oleh firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman itu boleh menjadi berkat bagi kami. Firman-Mu itu suluh terang bagi langkah kaki kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam terang firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, sucikan dan kuduskanlah kami. Saat ini Tuhan, kami hendak berdoa bagi gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat di muka bumi, dan khususnya gereja GBI dimanapun saja mereka berada. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh setiap hamba-hambanya boleh menjadi berkat. Setiap jemaat yang mendengarkannya dikuatkan iman mereka, sehingga mereka tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu berserta dan menyertai mereka. Untuk itu kami serahkan gereja-gereja-Mu khususnya GBI ke dalam tangan Tuhan, supaya pelayanan mereka diberkati dan nama Yesus dimuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para menteri, lembaga-lembaga tinggi dari tingkat pusat sampai daerah. Berikan roh hikmat takut akan Tuhan di saat mereka menjalankan tugas-tugas mereka, supaya mereka bekerja dengan jujur dan adil dan dapat mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, bahwa pandemi makin hari makin menurun. Semua itu karena doa-doa yang disampaikan oleh setiap umat Tuhan, supaya pandemi akan berakhir dari tengah-tengah bangsa ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan akibat bencana-bencana alam. Tuhan berkati mereka yang saat ini mengalami kekurangan, mereka yang saat ini mengalami penderitaan, panti jompo, anak yatim piatu, anak-anak kekurangan, anak-anak terlantar, duda, janda, yatim piatu. Engkau berkati mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati mereka. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan menyertai setiap kegiatan di GBI Jemaat Amazing saat ini. Biar GBI Jemaat Amazing boleh berjalan seturut kehendak-Mu, dan Tuhan tambahkan jemaat-Mu untuk hadir bersama-sama dengan kami. Begitu kami serahkan juga Ibu Gembala kami, Bapak Gembala kami, Wakil Gembala kami. Tuhan berkati tim Amazing yang ada saat ini, Engkau berkati. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa-doa ini yang tidak sempurna disempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, arahkanlah hatimu dan angkat kedua tanganmu. Diberkatilah saat engkau masuk dan keluar. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah seisi rumahmu, bukan lumbung-lumbungmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pelayananmu saat engkau melayani Tuhan. Kehidupanmu akan menjadi naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan-Nya. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tetap menjaga hati kita mulai pagi hari ini. Sampai berjumpa di minggu ke depan di Tower of Prayer GBI Amazing. Tuhan Yesus memberkati.